Baik pemirsa Fakta News TV dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Fakta News TV 24. Saya sendiri Yahya. Di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 November 2024 ya. Saya sedang berada dengan Ketua KPU Kota Cirebon dengan Bapak Mardeko. Kemudian saya juga didampingi atau ditemani sama Kang Arif. Dalam kaitan ini kami ingin mengajak Anda semua ya menyimak tentang konfirmasi atau klarifikasi terkait kericuhan yang terjadi pada saat debat publik kedua kemarin Pak ya. Mari kita ikuti secara bersama-sama. Sampai detik ini masyarakat menganggap mereka melakukan pelanggaran. Nah ini yang menurut kami, ini harus ada edukasi dan pembelajaran. Pak Ketua ini harus bisa memberikan pemaparan terkait apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat minggu kemarin gitu terkait debat wali kota Cirebon itu. Jadi itu tambahan aja ini Pak Ketua ya. Kalau melihat dari apa yang tadi dijelaskan Pak Arif itu kan ya, saya secara pribadi juga sependapat, artinya memang benar. Namun ada muncul insiden seperti itu, jadi tanda tanyanya apakah aturan tersebut tidak disosialisasikan atau bagaimana sehingga undangan itu tidak mengetahui sehingga terjadi kericuhan seperti itu Pak Ketua. Nah, terus juga terkait tadi rekan-rekan media juga yang lain tuh sebenarnya banyak yang mempertanyakan karena itu berbeda dengan sebelumnya gitu kan. Baik pemilu yang periode kemarin atau debat yang kemarin yang di 2024. Nah, memang betul harus ada proses edukasi lah kepada masyarakat, dan karena selama ini kan KPU terkait dengan debat ini kan komunikasinya itu selama sama LO dari masing-masing paslon. Oh iya, betul. Kami setiap mau ada kegiatan debat ya, itu pasti akan dikomunikasikan, disampaikan. Nah, pada pelaksanaan debat pertama yang berlangsung waktu kelima, nah kita juga evaluasi pada waktu itu. Ada masukan juga dari masyarakat kepada KPU bahwa seakan-akan ya, seolah-olah kok paslon ini seperti membaca gitu kan, membaca atau menjawab pertanyaan itu sambil membaca. Jadi seolah-olah ada contekan kan gitu. Ya, seolah-olah juga seakan-akan KPU membocorkan. Padahal kita tahu bersama bahwa dalam melaksanakan debat ini KPU tidak sendirian. Ada tim perumus, ada tim panelis ya. Nah, kalau perumus itu yang mendesain debat gitu. Kalau panelis itu yang menggodok soal gitu. Kan seperti itu. Dari evaluasi itu ya, nah mungkin ada juga statement dari rekan kami ya, Kang Basri sebelum debat ya, menyatakan bahwa nanti debat kedua itu paslon nanti akan diberikan disediakan alat tulis dari KPU gitu. Nah, buat itu hasil kesimpulan rapat kami ya, untuk mengantisipasi itu. Nah, tetapi ya, dalam hal ini kan kami tidak boleh membuat aturan di luar dari yang umum. Yang umum itu maksudnya toh di tempat lain juga boleh. Hampir semua baik di provinsi, kabupaten kota kan semua rata-rata kan paslon ini kan saya membaca. Nah, kami kan tidak bisa dengan serta-merta sendiri memutuskan bahwa nanti debat kedua itu tidak boleh membawa gitu. Iya. Nah, karena ini sifatnya aturannya umum, maka pada sebelum menjelang debat kedua kami panggil, undang
tim paslon dan pihak-pihak terkait lah, Bawaslu, polisian, Kodim, Posbangpol, kita undang, kita sampaikan bahwa nanti debat jadi KPU hanya mengizinkan. Kami tawarkan kepada paslon, dari ketiga paslon 2 menolak. Oh ya, jadi memang ada asal muasalnya akhirnya. Menolak kan? Yang menolak itu berarti paslon 1 2. Yang menolak itu, yang menolak itu adalah paslon 2 dan 3, Oh, yang menolak itu bahwa tetap harus ada catatan kecil. kecil. Ya, makanya namanya mereka. Jadi karena kita lihat posisi itu, jadi kita simpulkan bahwa nanti pada saat debat kedua diperbolehkan untuk membawa catatan kecil. Nah, catatan kecil ya, silakan langsung dibawa. Tapi kan tidak ada yang bisa menjamin kalau catatan itu bisa dibaca atau enggak gitu. Iya. Ya, karena kita tidak di lapangan. Jadi aturannya sepakati bahwa masih boleh membawa catatan kecil kan waktu itu. Nah, Pak Ketua, aturan yang dimaksud untuk aturan debat itu mengacu ke aturan yang mana, Pak? Kalau boleh kami paham. Nah, kalau yang terkait dengan tadi itu tidak debat ya. Untuk debat itu ya diatur dalam Juknis 1363 tahun 2024. Iya. Itu Juknis yang mengatur masalah kampanye. Oh, ya. Dan salah satunya ada masalah debat. Dimasukkan di klausul. Masuk ke debat. Nah, salah satunya tadi kan memang tidak ada aturan bahwa misalnya setiap paslon itu tidak boleh membawa, Tidak tertuangkan di sana. ya, tidak ada itu. Bisa tidak boleh membaca. Ya. Itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Pada saat itu kan itu kan sah-sah saja. Cuman kami dari Kota Cirebon waktu itu melihat ternyata kurang enak. Iya. Ya kurang enak, dan juga ada sepertinya atau anggapan bahwa ini seakan-akan jadi kami untuk antisipasi itu ya semula begitu, tapi karena paslonnya tidak setuju, oke lah, berarti kan kita diperbolehkan. Nah, kita terkait dengan peristiwa insiden yang terjadi pada saat yang itu ya. Pada saat jeda itu ya, Iya. ada pada saat jeda karena ada salah satu paslon yang memperlihatkan kartu ya untuk mempertegas mungkin pada saat itu penyampaian programnya. Nah, itu kan sempat diprotes waktu itu kan Oleh pendukung lain. ya, Ya. lain kan, jadi seakan-akan kok itu ini kan gitu. Itu yang ditujukan itu apa, Pak Ketua? Kartu ya Pak ya? Kartu itu. Ya, jadi kartu misalnya kartu beasiswa kan. Iya. Ya, kartu apa? Nanti kalau saya terpilih nanti akan kartu sehat kan gitu kan. Iya. Jadi kan seperti itu. Yang Nah, dipermasalahkan oleh pendukung itu apa, Ketua? ya mungkin tidak boleh membawa APK. Oh, karena pendukung itu Anggap itu itu adalah APK. Nah, menurut Ketua sendiri. Nah, dalam PKPU 13 2024 dan Juknis ya nomor 13 menjelaskan bahwa pengertian APK itu adalah reklame. Reklame, betul. Nah, reklame itu bisa videotron, bisa baliho, Betul. ya. Nah, kemudian spanduk, Ya. umbul-umbul, Poster itu yang juga. dimaksud dengan Poster juga ya? beda lagi. Oh beda lagi itu Itu ya? APK, Reklame alat spanduk, peraga Iya. kampanye. Oh, Itu gitu ya. pengertian APK. Nah, kalau saya kan bicara norma. Iya. Yang dimaksud PK itu loh, Itu normatifnya ya. normatifnya aturan. Nah, ada lagi istilah bahan kampanye. Ya, itu diatur. Nah, bahan kampanye itu ya selebaran, poster, stiker, leaflet yang gitu. Nah, termasuk saya baju juga ini bahan kampanye. Bahan kampanye. Bahan kampanye, ciptakan MOOC, ya misalnya apa ya. Ya itu. Berarti dalam konteks ini Paham? pendukung ini gagal paham ya Nah. terkait APK ya. Sepertinya itu ya. Ya saya juga memahami lah, pasti orang kan menganggap kalau sudah menunjukkan barang itu, wah itu alat peraga. Pada itu alat peraga debat. Debat. Nah, dasarnya juga KPU itu kan mutatis mutandis Ya. dalam melakukan aturan itu. Boleh dijelaskan, Pak? Nah, mutatis mutandis itu ya debat ini kan mulai dari presiden, Iya. kemudian gubernur. Aturan itu nanti sama semua. Sama semua. Pada saat debat presiden, juga pada saat menyampaikan program, kan memperlihatkan Iya, tahu kita. kartu kan? Sama KIS itu ya. Yes kan? Iya. Itu alat peraga debat hanya untuk memperjelas.
itu bukan APK. Bukan alat peraga kampanye. Bukan. Dan juga di juknis itu jelas bahwa yang dimaksud dengan tidak memboleh itu bukan buat paslon, tapi buat para pendukung. Dan di aturan debat kan para pendukung tidak boleh membawa pendukung, bukan buat paslon. Artinya APK tidak boleh diperagakan pada saat debat oleh pendukung ya. Iya, Tapi kalau tidak boleh dibawa. kalau untuk paslon sendiri sebetulnya kalau memang membawa juga boleh-boleh saja ya. Untuk memperjelas program yang Iya. disampaikan. Sebetulnya mereka juga sebetulnya dalam mempresentasikan tidak mesti bisa dibaca. Juga misalnya bisa bantuan operator menampilkan terus di layar, ya. Itu bisa itu teknis. Jadi kita garis bawahi mungkin ketua, poinnya adalah yang dilarang membawa APK itu adalah pendukung pada saat debat. Tapi kalau untuk paslon sendiri Nah, sebetulnya itu kan tidak diatur. tidak diatur ya. Ya. Artinya kalau tidak diatur boleh Nah, dong. Kalau diatur artinya sah-sah aja. Iya. kan kalau kita jamu sama misalnya paslon membawa spanduk ke depan tidak mungkin tuh. Iya. Ya, membawa apa namanya misalnya itu tidak mungkin. Tapi mereka itu hanya membawa kan alat peraga debat. Itu bukan. Kan seperti itu. Karena memang itu adalah salah satu visi dan program mereka. Iya, yang kan. mereka sampaikan ke Supaya kan masyarakat juga paham. Jadi mau nanti gambarnya seperti apa sih untuk di kampus sehat. Mau nanti saya akan kan seperti itu. Ya. Nah mungkin terkesan saya kan membela. Ya, Nah, saya kan hanya menjelaskan sesuai norma, sesuai regulasi ya. regulasi aturan. Nah, lihat aturan depan di bawah kan begitu kan bisa saja di. Nah, ini bukan negara saja. Nah ini kan apa bisa dilihat lah isi yang ada di juknis. Iya, betul. Oh yang disebut yang tidak boleh membantu siapa saja ada Iya, tuh memang ada. Dalam PKP juga dituangkan. dijelaskan APK itu apa. Ya, termasuk dalam apa namanya putusan KPU terkait masalah debat. Iya, Ada ya. ada dijelaskan di pasal 23 atau 21 lah itu ada kan. Jadi kalau yang saya sampaikan memang ini sudah dipahami. Kalau masyarakat umum pasti menganggap bahwa ini juga sama APK alat peraga kan gitu. Artinya bisa muncul seperti itu. Ada dugaan mungkin apakah dari pihak KPU sendiri kurangnya sosialisasi atau apa menurut Pak Ketua? Sehingga masyarakat itu gagal paham dalam hal Ya. ini. Sebetulnya dalam ini kan memang kami kan tidak bisa untuk berkomunikasi langsung dengan para pendukung. Ya, Jadi selama ini kami hanya selalu berkomunikasi dengan paslon tim dan paslon. Ya. LO lah. Ya, Ya, LO yang selalu kami hadirkan, kami undang kan untuk membicarakan terkait dengan teknis debat seperti itu. Ya. Dan bisa jadi kami untuk para pendukung mungkin nggak bisa untuk secara ini ya secara detail untuk menjelaskan nanti APK tuh ini karena pasti itu kan anggapannya itu adalah APK kan Iya. seperti itu. Jadi ya mungkin nanti kami akan lebih lagi lah menjelaskan detail lah kepada Para pendukung juga. kalau untuk bertemu dengan para pendukung kayaknya Rumit ya. rumit gitu. Tapi minimal untuk masyarakat sudah ada sosialisasi kan ya. Kalau suasana kan sudah. KPU kami juga sebetulnya, ya mungkin kami nggak bisa menjelaskan ya, kan yang memproduksi baliho, memproduksi spanduk, memproduksi monumen kan KPU sebenarnya Iya. untuk disosialisasikan itu. Itu siapa? KPU. Nah, memang pihak KPU juga kan yang Nah. sosialisasikan. Nah, kemudian juga kami memproduksi leaflet, memproduksi poster, memproduksi apalah itu ya untuk bahan itu. Bahan sosialisasi Kami sampaikan kepada masyarakat Tim. dan tim. tolong itu sebanyak 240.000 240 setiap pasangan, bayang itu 240.000 lembar lembar sejenis spanduk dan sejenisnya. kan untuk bahannya. Untuk bahannya. Kalau spanduk itu Kayu. perabatan. Jadi sebetulnya kalau kota Cirebon setiap rumah itu kan pemilik kita tuh 255.000. Tapi kami cetak 240.000 banyak ya. Iya. Setiap orang mesti harus pegang kan? Iya. Ya. Sisi cuma 10.000 ya. 10.000 kan? Nah, kalau setiap rumah kalau bisa dicek nggak ada, wah kemana itu barang? Iya. Berarti dapat dipastikan tiap rumah ada ya. Pas setiap rumah itu ada. Jadi harus sampai ini bahwa itu ada berkaga. Itu bayarnya 250.000 tuh. Itu per ini berpaslon. Berpaslon. Kali 3 coba berapa? Iya. Ya. Iya. Nggak mungkin tuh nggak nyampe ke rumah tuh. Tapi kalau misalnya nggak nyampe ke rumah, di mana itu? Karena kami produksi, karena itu perintah PKPU bahwa KPU harus memproduksi Iya. 4 jenis tuh kami produksi itu. Kalau- Totalnya 240.000 per paslon.
maksudnya itu kan didistribusikan Ya. ke masing-masing rumah. Kembali lagi Pak Ketua. Betul. Berarti menurut Ketua, kesimpulan daripada kekisruhan debat kemarin itu adalah apa kira-kira? Ya, itu mungkin kesalahpahaman tadi. Kesalahpahaman memaknai satu terkait dengan APK. Kedua, menganggap bahwa paslon itu sama kayak pendukung ketentuannya. itu. Jadi ya mungkin ini harus diperjelas lagi lah. Jadi apa yang dimaksud dengan tidak boleh membuat itu hanya untuk pendukung. Ya, dan itu bukan alat peraga kampanye tapi alat peraga debat menurut Pak Ketua ya. Debat. Memang tidak disebutkan di dalam aturan bahwa ada alat peraga debat. Iya. Tidak ada. Nah, dalam kutipan yang tertuang di Ermol, saya melihat ada statement Pak Ketua terkait ada dugaan kesalahpahaman yang timbul dari LO, ya kan? Yang mungkin ada informasi yang disampaikan kepada timnya. Nah, boleh diperjelas lagi? Nah, salah paham apa itu? Kira-kira? Barangkali terkait dengan apa? Karena sebelumnya ada kaitan ini apa? Catatan itu. Tidak boleh buat catatan itu. Yang di awal diceritakan Nah, itu, yang tidak sepakat salah satu pihaknya. Terkait dengan hal itu ya. Mungkin dia apakah di awalnya menyampaikan nggak bahwa itu masih diperbolehkan untuk membawa catatan. Gitu. Padahal sebelumnya Pak Ketua juga sudah coba sosialisasikan kepada paslon dan memang dua paslon sepakat bukan kepada paslon. timnya. Kepada timnya. Misal LO lah, license officer, tim penghubung. Iya. Kita undang untuk mendapat kesepakatan. Iya. Karena itu tidak ada kesepakatan. Deadlock ya. Deadlock. Tapi tetap debat berlanjut. Lanjut dan masih diperbolehkan membawa catatan. Dengan masing-masing versinya. Ya, catatan dikasih tadi. Tapi ada yang memandang itu nggak diperbolehkan, kan seperti itu. Iya, karena memang ada yang tidak sepakat ya. Itu yang tidak sepakat pasangan nomor 2 berarti pada waktu itu. Yang membolehkan menggunakan catatan itu justru pasangan 02. Ya, itu 02. Nah, kalau pasangan 03 itu enggak. Mereka kan saya perhatikan mau pakai catatan mau enggak ya. Terus kan begitu Iya. saya perhatikan di setiap debat tuh kan gitu. Padahal dalam momennya yang melakukan ada catatan juga paslon 3 ya. Ya, Akhirnya. itu juga. Iya, iya. Paslon 03 juga waktu itu masih mengusulkan masih membolehkan dan karena kita melihat satu yang enggak, dua yang ini ya kita ambil jalan bahwa ya kita masih membolehkan dengan tadi membuat catatan. Ya, baik Ketua. Setelah pasca kejadian kekisruhan tersebut, apa saja langkah-langkah Ketua sebagai Ketua KPU Kota Cirebon dalam menyelesaikan perkara tersebut? Nah, tapi kita tadi ya kita lakukan klarifikasi. Nah, berikutnya, nah untuk desain debat nanti, kami juga kan sudah sampaikan kepada tim rumus, nah bagaimana nanti pada saat debat ketiga ini untuk desain debat tadi kan supaya nanti tidak terjadi persoalan. Dievaluasi ya. Evaluasi lah. Juga nanti kepada panelis dan ini sudah kita lakukan dengan tim rumus untuk desain debat. Nah, juga tadi kita akan melakukan lebih lagi dengan tim Yagonya. Ya. Ya, tim Yagonya. Untuk debat ketiga ini kan supaya lebih baik lagi seperti itu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi seperti itu. Ya. Sejauh ini dari para pihak tim-tim paslon ini, apakah ada yang mempermasalahkan kejadian debat kedua kemarin itu dengan serius? Artinya mungkin ada yang sedang melakukan proses penegakan hukum seumpama sejauh ini, ataukah bagaimana menurut Bapak? Hanya ada komunikasi via WA saja. Ya. Itu ketua tim pemenangan 02 yang mempersoalkan itu. Tapi sudah melalui WA juga kita saling komunikasi sudah saya jelaskan. Ya seperti saya jelaskan tadi bahwa dasar hukumnya saya menjelaskan itu kan karena dari PKPU 13 kemudian juga dari Keputusan KPU 1363 juga hasil rapat terakhir Jumat disampaikan. itu yang disampaikan. Kenapa dia mengusulkan kenapa dalam statement pada saat diwawancara oleh stasiun TVRI ya kok saya seakan-akan seolah membela Salah satu pasangan. nah kemudian juga kenapa terkait dengan catatan kecil saya bilang justru yang mengusulkan itu adalah 02 sendiri. Artinya menurut Pak Ketua per hari ini dianggap kekisruhan di debat kedua itu clear atau masih bermasalah menurut mereka? Untuk sampai saat ini sih kalau dari ketua tim pemenangan 02 ya sampai komunikasi terakhir itu ya saya bilang ini harus kita sikapi secara bijaksana. Ya.
terhadap hal-hal yang tidak diatur secara jelas tuh. Contoh tadi untuk penggunaan kartu Iya. dan alat peraga debat itu kan memang tidak diatur. Tidak diatur Tidak dengan diatur. ketentuan. Kan yang diatur kan dalam sistem kampanye Alat peraga debat itu kampanye. alat peraga kampanye juga kan. Tidak mengatur misalnya alat peraga debat. Jadi dia harus ya disikapi dengan syarat. Hal-hal yang mesti karena dijelaskan bahwa debat ini kan ya kalau KPU sebenarnya tadi modalitas di RI debat presiden tidak dipermasalahkan pasalnya gitu karena ingat itu bukan jadi pelanggaran Iya. karena itu sah-sah saja hanya untuk memperjelas program yang ditawarkan. Kalau boleh tahu Ketua, pada saat Kisron itu yang mempermasalahkan itu dari tim paslon nomor berapa? Nah karena saya juga posisi di depannya saya juga nggak begitu Nggak paham, nggak ya? begitu apa nggak begitu Kubu mana nggak paham? nggak begitu kayaknya melihat dan kita lihatin belakang kan kalau nomor 3 kan di sebelah sini Iya. jadi agak antara 02 sama 03 malah itu kan Tapi yang intens komunikasi by WhatsApp tim paslon nomor 2. hanya 02 aja Yang lain tidak. tidak ada sampai sekali tidak ada sampai sampai sekarang. sampai sekarang nggak ada ya kayak tadi kasih kayak 01 kan mereka mau apa ya mungkin karena fighter semua kan itu juga kan ya mereka nggak mau inilah ya Nah, terakhir Ketua, artinya dari klarifikasi tadi Pak Ketua yang disampaikan ke kami ini dianggap paslon nomor 3 itu tidak melakukan pelanggaran. Simpulnya mungkin seperti itu. sejauh dari aturan yang ada tapi itu norma yang diatur dalam tadi ya itu kan hal-hal hanya sekedar untuk memperlihatkan satu supaya itu kan bukan sengketa ya dan juga itu kan di normanya tidak mengatur mengenai masalah paslonnya ya. Jadi yang diatur kan pendukung Betul. yang tidak boleh membawa alat sengketa itu tapi kalau paslon untuk memperjelas program tawarkan itu masih ditolerir menggunakan alat peraga karena contoh-contoh yang sudah ada kan seperti itu. Ya, tidak dasar tersebut paslon 3 ini disinyalir tidak melakukan pelanggaran. Menurut saya tidak melakukan pelanggaran. Baik pemirsa, tadi sudah kita simak secara bersama-sama ya penjelasan dari Ketua KPU Kota Cirebon ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ketua KPU tadi bisa lebih memperterang lagi atau memperjelas lagi ya tentang permasalahan yang selama ini masih boleh katakan remeng-remeng ya Pak. Jadi dengan keterangan tadi ya itu sekaligus sebagai aturan yang ada di dalam KPU ya mungkin bisa kiranya menjadi suatu acuan ya bagi Anda semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya saya yang bertugas Yahya pamit undur diri langsung dari kantor KPU Kota Madya Cirebon melaporkan Fakta News 24. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.